Kapan disentana bang Joshua? Kapan disentana bang Joshua? Aduh, itu Joshua Sinambela itu nggak mau datang disentana gimana? Aduh ini tadi awak sama Bang Yakub aja santai kok, Bang Yakub yang merasa dirinya ahli gitu ya. Siapa maksudnya? Memberikan pemaparan ya, ya mungkin Pak Rismon sama Pak Roy Suryo ya, itu memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya, menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti ya, kalau menurut kami itu asumsi gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau memang digital forensik ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat ya. Apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh ya, analog saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya gitu ya. Itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik ya. Jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Nah, itulah yang bisa diperiksa. Setelah dianalisa, diteliti, tetap tidak bisa dibuktikan, itu asumsi dong. Itu asumsi, itu jelas asumsi. Maksudnya bagaimana? Setelah diteliti secara digital, ada hasil, masih boleh dikatakan itu asumsi atau asumsi ya, karena itu bukan prosedur yang benar. Ya, karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis ya dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik. Karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. Berarti selama ini sebelum acara gelar perkara khusus di Bareskrim diadakan, Joshua Sinambela ini marak di media dengan narasi yang diasumsikan bahwa dia adalah seorang ahli digital forensik, dan kemudian ada yang membuat konten dengan berbagai judul bombastis seperti Roy Suryo dan Rismon nyonyor di tangan Joshua Sinambela bungkam omon-omon Roy Suryo dan Rismon dan lain-lain. Namun judul-judul seperti ini sudah tidak asing di media sosial. Orang-orang yang tidak suka jika ada orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi, akan sangat senang jika ada orang yang mengaku ahli lalu berada di pihak mereka. Sayang sekali, setelah acara gelar perkara khusus digelar, semua puja dan puji para pembela ijazah Jokowi pada Joshua Sinambela harus pupus. Fakta membuktikan, ternyata seorang Joshua Sinambela hanya seorang aktor yang disetting yang sesungguhnya, sama seperti yang lain juga tidak memahami perannya yang sesungguhnya. Dari kejadian di acara gelar perkara dan komentar Joshua Sinambela di media pasca gelar perkara, setidaknya ada dua alasan mendasar kenapa Joshua Sinambela lebih layak disebut buzzer daripada seorang ahli. Simak di video kami selengkapnya. Ini udah selesai nih. Sesi satu. Sesi dua lagi. Kita minum dulu. Iya. Stres. Bang Joshua, ngobrol dulu sedikit bang. Satu menit bang. Kapan disentana bang Joshua? Kapan disentana bang Joshua? Aduh, itu Joshua Sinambela itu nggak mau datang disentana gimana? Aduh ini tadi awak sama Bang Yakub aja santai kok, Bang Yakub. Aku tak nutup iya. Thank you ya Bang Yakub ya. Siap. Aduh. Bang Rismon, barusan Bang Yakub santai tuh ketemu saya. Kok Bang Joshua takut sih? Alasan pertama kenapa Joshua Sinambela lebih layak disebut buzzer adalah Joshua Sinambela lebih mengedepankan sikap emosional daripada intelektual. Sikap ini terlihat ketika Mikael Sinaga mencoba menegur dan mengajaknya mengobrol setelah acara gelar perkara selesai. Joshua Sinambela nampak acuh, dan bahkan segera berlalu menolak ajakan Mikael Sinaga untuk mengobrol. Sikap ini sangat berbeda ketika Mikael Sinaga menegur Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi Yakub Hasibuan. Walau Sentana TV terkenal kritis mengulik kinerja Yakub Hasibuan di media sosial, namun Yakun tetap menunjukkan sikap persahabatan. Di sini Yakub menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang pengacara, yang bisa saja berbeda pandangan dengan orang lain dalam sebuah perkara, namun bukan berarti bahwa ketika pandangan berbeda, sudah otomatis perbedaan itu akan menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Dari namanya, kita tahu bahwa Joshua Sinambela dan Mikael Sinaga sama-sama orang Batak. Kalaupun Joshua Sinambela benci dengan orang lain yang berbeda pendapat dengannya, paling tidak bisa menunjukkan sikap persahabatan sebagai sesama orang satu suku di rantauan. Namun apapun alasannya, di sini kita bisa membaca bahwa Joshua Sinambela sama sekali tidak menunjukkan kapasitas sebagai seorang ahli, karena seorang ahli lebih mengedepankan perilaku intelektual daripada sikap permusuhan. Bandingkan misalnya dengan Rismon Sianipar. Rismon bahkan bebas mendatangi kampus UGM, mendatangi Kasmujo, mendatangi desa yang disebut sebagai desa lokasi Jokowi melakukan KKN, dan bahkan berkali-kali tampil di media satu meja dan satu forum dengan tim kuasa hukum Jokowi, berdebat dan berdiskusi tanpa rasa takut. Kenapa Rismon sama sekali tidak takut? Karena di benaknya adalah dia melakukan kerja-kerja ilmiah, dan bukan mencari musuh atau bermusuhan dengan siapapun.
Bahkan kepada Joko Widodo yang ijazahnya sedang diusut Rismon menyatakan bukan karena dia benci Joko Widodo. Namun pengusutannya lebih kepada menjalankan amanat keilmuan yang pernah dia pelajari. Ketika ada masyarakat yang curiga ijazah Jokowi palsu, maka Rismon mencoba menggunakan keahlian untuk menguji apakah benar ijazah ini palsu atau Makanya tidak. saya berpikir begini, yang dirugikan sebenarnya bangsa dan negara ini. Kalau ini terbukti palsu, saya bukan dendam sama Pak Jokowi. Tetapi supaya KPUD dan KPU terutama ke depan itu harus lebih seksama meneliti latar belakang orang, pendidikannya dan segala macam. Supaya tidak ada lagi yang abu-abu seperti ini. Capres yang bakal memimpin 280 juta itu harus benar-benar bersih identitasnya. Tidak lagi abu-abu seperti ini. Tahan dulu di situ Bang Rismon. Kedua, sesat pikir Joshua Sinambela bahwa ijazah tidak bisa diuji secara digital forensik. Ada dua alasan kenapa pandangan Joshua ini dianggap sesat. Pertama, ijazah asli hanya dimiliki oleh sang pemilik. Namun di berbagai media sosial, beredar ijazah Jokowi, baik dalam bentuk hasil scan maupun hasil foto. Dan secara teknis, hasil scan maupun foto adalah sebuah bentuk dokumen digital. Apa yang dilakukan Rismon Sianipar dan kawan-kawan adalah menguji dokumen digital yang beredar di media sosial. Jika Joko Widodo dan tim ahlinya mempunyai niat baik untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli, maka hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menyerahkan ijazah aslinya agar bisa diuji. Jika Joko Widodo tidak mau menyerahkan ijazah aslinya untuk diuji, namun berusaha melakukan bantahan terhadap temuan Rismon dan kawan-kawan, itu berarti bahwa Joko Widodo membenarkan bahwa ijazah yang beredar di media sosial dan diuji Rismon Sianipar adalah benar salinan ijazahnya. Maka di sini, Joshua Sinambela tidak bisa lagi koar-koar di media sosial bahwa Rismon melakukan malapraktek, karena faktanya, ijazah yang diuji oleh Rismon adalah ijazah dalam bentuk digital, bukan analog. Sesat pikir Joshua Sinambela yang kedua menganggap bahwa dokumen analog tidak bisa diuji forensik, dibongkar Rismon Sianipar sendiri. Apakah ketika polisi melakukan uji forensik terhadap retina mata seseorang, matanya harus dicungkil terlebih dahulu? Atau ada yang istimewa Bang? Hasilnya ya apa yang kita takutkan selama ini ya, bahwa ijazah dari Pak Jokowi yang diklaim sebagian orang pernah melihat, bahkan kepada wartawan juga pernah ditunjukkan meskipun tidak boleh dipoto, tapi ya terbukti hari ini ijazah itu tidak pernah ada di depan publik, terutama di depan kami yang diundang ya dalam gelar perkara khusus. Jadi terminologi khusus di sini kehilangan makna. Karena tidak ada bukti apapun disajikan oleh Dirtipidum, bukti apapun satu helai kertas pun tidak ada ditampilkan sama sekali. Bahkan ijazah Pak Jokowi yang sudah diklaim otentik, bahkan identik dan otentik itu tidak ditampilkan baik dalam bentuk analog di depan kami atau di depan semua terutama pemimpin gelar perkara maupun secara digital itu tidak ditampilkan sama sekali. Terus apa yang ada adalah deskripsi singkat atau seperti sependek berita online lah dari apa yang dibacakan oleh Pak Dirtipidum. Ya sudah selesai itu penjelasan yang kami dapatkan. Jadi tidak ada penjelasan tentang metode apapun. Yang katanya analog, ya lakukan uji fisika, uji kimia, uji tinta, usia tinta, jenis kertas, serat kertas, pewarna yang ada di dalam kertas. Itu kan yang didengung-dengungkan adalah uji analog begitu loh. Kalau dikatakan bahwa kami menganalisa secara forensik digital bukti analog, itu kan karena ketidakbisaan kami untuk menyita barang bukti secara analog. Satu-satunya jalan karena kami tidak bisa menyita adalah ya secara digital, dan itu awam. Ketika kita tidak memiliki suatu barang analog seperti mata, nggak perlu diambil dulu baru dianalisa secara biometrik, ya secara digital diprosesnya. Baik juga dengan sidik jari, bentuk wajah, bentuk tubuh, itu nggak perlu kita mengambil jari kita dicopot dulu baru diproses. Ya memang itulah, karena memang digital ini menjembatani ya, teknik untuk menjembatani bahwa tanpa memiliki analog pun itu bisa kita analisa. Apa yang salah dengan itu? Biometrik digital contohnya, CT scan, MRI untuk menganalisa ada tidaknya tumor di dalam kepala, tidak perlu dibedah, tidak perlu kepalanya dilepas. Jadi makanya kalau sanggahan hanya karena bahwa skripsi atau dan ijazah itu analog tidak bisa diperiksa secara forensik digital, itu penyesatan yang sangat yang bisa menyesatkan publik. Karena banyak bukti. Semua orang sekarang menggunakannya. Mata pada saat di HP nggak perlu kan matanya dicopot dulu, tangan juga gitu, sidik jari di Apple phone atau yang lainnya. Jadi jangan lari dari konteks sekarang ini. Konteks kita sekarang adalah membicarakan, memverifikasi ijazah dari seorang presiden. Bukan orang lain nih, bukan orang sembarangan. Presiden yang kita bicarakan ini. Konteksnya harus itu dulu. Kita harus setuju pada konteks itu dulu. Seorang presiden 2 periode. Bukan DPR ini, bukan sekelas menteri, apalagi rakyat biasa. Ini kan harus dibuktikan. Kalau benar alumni UGM, ya harus bangga dong. Alumni UGM itu susah masuknya tahun 80-an. Saya aja tahun 90-an masih susah masuknya UMPTN. Artinya hari ini sebenarnya tidak ada kemajuan, tapi keuntungan bagi Anda dan teman-teman, begitu? Keuntungan atau tidak, sebenarnya ini kerugian bagi bangsa dan negara kita, gitu loh. Harusnya hadirkan saja, sajikan dan terbuka. Apa yang kami dapatkan tidak ada bantahan ilmiah dari pihak Pak Jokowi maupun pihak Dirtipidum terkait ELA, juga hanya berbicara tentang SOP, seolah-olah mengajari kami untuk meneliti. Padahal ya jejak penelitiannya dia juga ya belum tentu lebih panjang dari kami. Jadi ad hominem begitu, bukan membantah kami secara diametral. Anda mengatakan ELA itu palsu misalnya,
Ella saya asli. Anda mengatakan jejak lintasan stempel. Tidak ada lintasan warna merahnya. Saya menganalisa ada. Begitu harusnya tanding. Ini kalau... Jadi jelas ya, jika selama ini Joshua Sinambela koar-koar mengaku sebagai ahli forensik digital, tapi di acara gelar perkara, Joshua Sinambela ternyata tidak bisa membuktikan apa-apa. Untuk menutupi kelemahannya, Joshua Sinambela kemudian membangun narasi sesat bahwa ijazah tidak bisa diuji secara forensik. Dan begitulah cara kerja seorang buzzer. Jika sudah tersudut, maka mereka harus menemukan cara lain untuk bisa menghindar dengan disertai berbagai narasi untuk menutupi ketidakmampuan mereka. Jika polisi jujur, mereka juga menampilkan hasil fotokopi ijazah Jokowi dalam jumpa pers tanggal 20 Maret 2025. Dan fotokopi ijazah, itu adalah juga bentuk dokumen digital yang bisa ditransfer lewat elektronik. Maka tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menolak uji forensik sebuah ijazah hanya dengan menggunakan logika sesat seorang buzzer. Bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah kalian juga sependapat bahwa Joshua Sinambela lebih terlihat seperti seorang buzzer ketimbang ahli forensik?